Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wacana penerapan PPKM darurat oleh pemerintah di wilayah Jawa Bali bergaung kencang sejak beberapa hari terakhir. Pemerintah pun akhirnya merealisasikan mulai tanggal 3 Juli. Apa latar belakangnya? Rekan Livia Ramadanti akan memaparkan informasi selengkapnya. Livia, silakan. Egan dan juga pemirsa, PPKM darurat menjadi skenario yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk penanganan COVID-19 yang kasusnya kian hari kian meningkat. Presiden Jokowi pun resmi menerapkan PPKM darurat akhir pekan mendatang. Berikut pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi keselamatan kita semuanya. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Secara terperinci bagaimana pengaturan PPKM darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Marinvest untuk menerangkan sejelas-jelasnya secara detail mengenai pembatasan ini. Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita semuanya. Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran COVID, seluruh aparat negara, TNI, Polri, maupun aparatur sipil negara, dokter dan tenaga kesehatan harus bahu-membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini. Jajaran Kementerian Kesehatan juga terus meningkatkan kapasitas rumah sakit, fasilitas isolasi terpusat maupun ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan hingga tangki oksigen. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada, mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dan mendukung kerja-kerja aparat pemerintah dan relawan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dengan kerjasama yang baik dari kita semua dan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, saya yakin kita bisa menekan penyebaran COVID-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Pemirsa, seperti yang sudah diungkap Presiden sebelumnya, faktor utama penetapan PPKM darurat tentu menekan angka kasus penyebaran COVID-19. Karena berdasarkan data kasus harian yang kami himpun dan kami kumpulkan, terlihat jelas angka kenaikan kasus yang signifikan, bahkan melampaui saat kasus COVID-19 pertama kali muncul di Indonesia tahun 2020 lalu. Berikut datanya. Ini merupakan kasus harian secara nasional. Bisa kita lihat di sini, untuk kasus harian di tanggal 26 Juni 2021 mencapai angka 21.095 kasus. Kemudian kembali meningkat di tanggal 30 Juni yang mencapai angka 21.807 kasus. Sedangkan kasus harian secara kumulatif sudah menyentuh angka 2.178.272 kasus dan total kematiannya pun mencapai 58.940
kasus. Kasus konfirmasi yang terus meningkat ini juga berbanding lurus dengan angka ketersediaan bed di rumah sakit. Setidaknya kami merangkum 7 provinsi yang memiliki presentase bed occupancy rate yang mengkhawatirkan karena berada di angka atau di atas 60%, baik itu untuk ruang perawatan pasien COVID-19, ruang ICU, dan juga ruang isolasi. Kita lihat di DKI Jakarta angkanya bahkan mencapai 92%. Kemudian di Lampung, ini di wilayah Sumatera ada 77%. Kemudian diikuti di Jawa Barat 90%, DI Yogyakarta 89%, Jawa Tengah 87%, dan Jawa Timur 79%. Sedangkan untuk angka yang sudah ditetapkan oleh WHO, setidaknya ini ada sekitar atau paling tinggi harusnya hanya mencapai 60% saja dan tidak lebih dari itu. Jika sudah melebihi dari itu, maka ini merupakan ambang batas atau ambang bahaya dan pemerintah pusat ini harus segera turun tangan. Kita ambil satu contoh provinsi. Di DKI Jakarta, ini akan kita lihat menjadi provinsi yang mencatatkan kasus harian yang cukup besar karena untuk kasus hariannya saja sudah mencapai angka di atas 9.000. Jika dilihat tanggal 26 Juni ini ada angkanya 9.271 dengan total kematian harian yaitu 43 orang per harinya. Kemudian untuk tanggal 30 Juni atau pada hari kemarin ini mencapai 7.680 meski sudah turun, namun angka kematian ini justru naik yaitu berada di angka 60 orang yang meninggal akibat COVID-19 di DKI Jakarta selama 1 hari saja. Dan kita lihat juga untuk bed occupancy rate-nya ternyata ini juga BOR di DKI Jakarta memiliki angka presentase yang cukup tinggi. Untuk penanganan tempat tidur COVID-19 sudah 92% terisi. Kemudian untuk tempat tidur isolasi ini 92% juga, dan untuk intensif atau ruang perawatan intensif tempat tidurnya sudah mendekati angka 90% dan hampir sebagian rumah sakit ini sudah tidak lagi menerima pasien COVID-19 maupun juga pasien lainnya yang seharusnya mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kemudian sejumlah epidemiolog pun ini merekomendasikan agar penerapan lockdown atau penguncian wilayah untuk Indonesia untuk memutus penyebaran COVID-19. Beberapa epidemiolog yang kami ambil dari pernyataannya ini adalah dari Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University, yang mengatakan bahwa kenapa sekarang ini digaungkan lockdown karena potensi perburukan akan memakan korban jiwa dan kolapsnya layanan rumah sakit di akhir Juli sampai di pertengahan Agustus. Ini kemudian sudah digarisbawahi untuk dari epidemiolog ini mengatakan Diki Budiman agar segera diterapkan lockdown. Kemudian ada epidemiolog lainnya yang juga mengatakan cara yang paling logis memutus mata rantai adalah lockdown secara regional. Misalnya di Jawa dan bisa bertahap sewaktu-waktu ke depannya, misalnya harus di Sumatera, Kalimantan, dan seterusnya. Ini dikatakan Hermawan Saputra, epidemiolog dari UI. Dan ini pun yang kemudian akhirnya dipilih oleh Indonesia atau pemerintah karena menerapkan lockdown secara regional melalui penerapan PPKM darurat. Lalu kita lihat juga informasi berikutnya. Sebenarnya ada beberapa negara di luar Indonesia ini sudah menerapkan lockdown dan menempuh kebijakan penguncian wilayah untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang teranyar mulai dari Australia, Malaysia, India, hingga Bangladesh. Namun saya akan gambarkan 2 negara sebagai sampelnya, yaitu India dan Malaysia, dan kedua negara ini menerapkan lockdown dengan cara yang sedikit berbeda. Malaysia dengan lockdown nasional, sementara India dengan lockdown wilayah, dan hampir mirip dengan yang nantinya akan digunakan oleh Indonesia. Kita lihat pembatasan aktivitas pada level provinsi, kemudian kota, distrik dengan kriteria penambahan kasus tertentu. Ini tidak dilakukan oleh seluruh wilayah di India, namun hanya beberapa provinsinya saja. Hasilnya apa? Kasus turun mencapai 733% dari 60 hari sejak kebijakan itu diambil, yaitu pada tanggal 25 April 2021. Kemudian kita lihat di Malaysia pada tanggal 28 Mei 2021 ini menerapkan lockdown secara nasional hingga kasusnya akan kurang dari 4.000 per hari. Saat ini kasus harian di Malaysia masih di angka 6.000 sehingga lockdown untuk nasional ini masih diterapkan di sana. Namun hasilnya sudah terlihat, kurva kasus COVID-19 di Malaysia ini sudah menurun karena sebelumnya telah diproyeksikan jika tidak diterapkan lockdown di sana kasusnya akan melebihi dari angka 3.000
Sehingga lockdown pun yang dipilih oleh pemerintah. Indonesia pun akhirnya menetapkan PPKM darurat sebagai kebijakan pengendalian COVID-19 dengan memperhatikan kondisi masing-masing provinsi hingga kabupaten kota di Jawa dan Bali. Rancangannya, aturan tersebut pun sudah beredar luas, namun ini masih akan ditetapkan oleh pemerintah nanti sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Namun ini merupakan rancangannya. Kurang lebih akan perkantoran di sektor non-esensial akan menerapkan WFH sebesar 100%. Kemudian untuk perkantoran di sektor esensial ini boleh WFH 50% dan 50%-nya lagi bekerja di kantor. Dan untuk sektor kritikal ini diperbolehkan 100% bekerja dari kantor. Kemudian pasar swalayan dan tradisional ini akan jam operasionalnya tutup hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan juga pengunjungnya dibatasi sebesar 50% saja. Untuk kegiatan seni, budaya, olahraga ini harus ditiadakan. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah resepsi pernikahan kapasitas maksimalnya itu 30% dari undangannya dan ini wajib untuk ditetapkan dan juga untuk makan ini harus dibawa pulang, tidak diperbolehkan untuk makan di tempat dan ada sejumlah aturan lainnya yang juga telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia. Kita berharap dengan langkah pemerintah melalui penerapan PPKM darurat dan kerjasama masyarakat untuk menjalankannya, kurva kasus COVID-19 di tanah air ini bisa melandai dan pandemi corona segera usai. Demikian pemaparan pada siang hari ini, saya kembalikan ke Egan.